Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susida SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar, coba kalian perhatikan di sekitaran kalian. Kalau masih ada sampah, dibuang. Nah itu sampah. Buang di tong sampah. Bawa di luar. Kemudian kursi diatur rapi ya, cara duduknya itu diatur rapi. Ibu minta pulpen ataupun alat tulis itu harus disediakan di atas meja. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian. Rizky, Andika, Harun, Kafija, Susan, Nadila, Senja, Lian Maharani, Nur Jamila, Ami Mafira, Arga, Mawar, Sakit oh nama sakit ya? Sakit apa? gigi. Jadi hanya nawar yang tidak masuk. Jadi yang lain masuk ya. Ada berapa orang yang hadir hari ini? Ada berapa orang? 15. Ada 15 orang. Jadi sekitar 2 orang yang tidak hadir berarti ya. Proses pembelajaran dimulai seperti biasa. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Nah, ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Oke, silakan. Ya, silakan. Cuman itu belajar doa dulu. Doa saja. Terima kasih adik Iki sudah memimpin doa. Nah, pertemuan kita pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang sistem gerak. Hanya saja yang kita bahas baru pada sub pokok bahasan tentang tulang dan sendi ya. Tulang dan sendi begitu ya yang kita bahas. Nah, siapa yang masih ingat apa fungsi dari tulang? Ya, silakan adik Susan. Berdiri adik Susan. Menghadap dulu. Tulang adalah alat gerak pasif. Kemudian sendi juga sudah kita pelajari. Kalau sendi fungsinya untuk apa? Apa fungsi dari sendi? Ada yang masih ingat? Apa yang masih ingat? Jadi nanti kalian belajar lagi di rumah ya. Kalau sendi itu yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Jadi kalau tadi tulang merupakan alat gerak pasif, kemudian sendi merupakan penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Pertanyaan waktu belajar di rumah ya. Nah, untuk apakah tulang bisa bergerak tanpa bantuan organ yang lain selain sendi tadi?
apa yang membantu tulang? Otot. Jadi untuk hari ini yang akan kita pelajari tentang fungsi otot manusia. Ini pokok bahasan kita kali ini. Nah, untuk otot ini dia dikenal sebagai alat gerak aktif. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Perhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, melalui literasi, berarti melalui kalian membaca ya. Melalui literasi dan tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis jaringan otot pada tubuh manusia dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, melalui kegiatan percobaan dan diskusi. Jadi nanti sebentar ada percobaan, kemudian hasilnya itu kalian akan diskusikan. Peserta didik dapat menganalisis fungsi otot bagi tubuh manusia dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, literasi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis gerak yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang sistem gerak manusia yang melibatkan otot dengan benar. Adapun manfaat setelah kita mempelajari materi ini, yaitu dengan mempelajari sistem gerak, dalam hal ini adalah otot, semakin menambah pemahaman tentang jenis-jenis otot pada tubuh manusia dan sistem kerjanya. Nah, Ibu akan memberikan kalian soal pretest. Tujuan dari soal pretest ini untuk mengukur sampai di mana pengetahuan kalian terkait materi yang akan kita pelajari. Jadi jawabannya itu dari satu kelompok satu orang saja yang disebutkan. Dikumpulkan ya. Kita lihat hasilnya. Jadi hasil pretest yang sudah dilakukan, kalau saya lihat ini
ada sekitaran 40%. Jawabannya sudah bagus, 60% masih kurang ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi nanti pada saat pembagian kelompok ini yang nanti akan yang saya sebutkan namanya kelompok 1 berarti berada di bagian kanan saya, yang kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di samping kiri. Ya. Jadi yang pertama ada Harun, ada Rani, kemudian ada Nawar. Jadi nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian Ibu minta untuk fokus pada tayangan yang akan ditampilkan. Jadi perhatikan. Perhatikan ya, perhatikan. Jadi coba perhatikan. Oke, dari tayangan tadi silakan kalian membuat pertanyaan. Silakan membuat pertanyaan dari apa yang sudah ditayangkan pada video dengan teman kelompoknya. Jadi setelah kalian membuat pertanyaan, kalian buatlah jawaban sementara atau hipotesis. Diskusikan. Saya kasih video pembelajaran tadi. Sekarang saya minta dari beberapa kelompok yang ada
untuk menyampaikan pertanyaan dan hipotesisnya. Silakan. Bisa digerakkan. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Bagaimana sistem kerja otot pada tubuh manusia? bagaimana sistem kerja otot pada tubuh manusia? Yang ketiga, Apa jenis otot pada manusia? apa jenis-jenis otot yang terdapat pada tubuh manusia? Kemudian yang keempat ada? Belum ada. Jadi pertanyaannya hanya tiga ya. Jadi apa yang menyebabkan otot tulang atau rangka tubuh bisa bergerak, kemudian bagaimana kerja otot, kemudian jenis-jenis dari otot. Jadi ada tiga pertanyaan yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Kemudian hipotesisnya dibacakan. 1. Karena adanya otot punya kemampuan untuk kontraksi dengan kecepatan. Yang kedua, secara anatomis dan simetris. Yang ketiga, otot polos, otot turis, dan otot jantung. Jadi hipotesis yang sudah dibuat oleh kelompok 3, kenapa otot bisa tulang atau rangka tubuh bisa bergerak karena adanya otot. Karena otot itu punya kemampuan untuk kontraksi dan relaksasi. Kemudian sistem kerja otot itu ada yang secara antagonis dan ada secara sinergis. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis otot ada otot polos, otot guling, dan otot jantung. Ibu akan membagikan kalian bahan ajar. Jadi bahan ajar ini jadi sini ada bahan ajar dan ada juga LKPD ya. LKPD itu sama saja dengan tempat kerja peserta didik. Jadi bahan ajar dengan LKPD yang sudah saya bagikan tadi, silakan kalian pelajari dulu sebelum kita melakukan percobaan. Sekarang kita lanjut pada kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum atau percobaan. Alat dan bahan yang saya pesan ada di bawah. Ada. Jadi silakan apa saja alat yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan yang ada pada LKPD. Jadi yang dilakukan adalah luruskan tanganmu di atas meja dengan santai seperti yang ada pada gambar. Kemudian ikatkan pita meteran pada lengan atas mengukur besarnya lengan atasmu. Nah, karena kita tidak punya pita, makanya kemarin ibu minta kalian bawa tali rafia. Jadi caranya setelah kalian mengukur dengan tangan temanmu, kelompok 3 bagaimana? Paham? Sudah tahu cara mengukurnya kan? Namanya siapa, ukurannya berapa? Itu kan dia. Sudah. Isikan juga. Coba itu. Isikan ya. Ya tulis. Sudah selesai kegiatan 1, lanjut di kegiatan 2. Lihat lembaran berikutnya. Ada kegiatan 2. Nah, itu ada kegiatan 2. Jadi di sini kemarin
oleh kegiatan 1 dan kegiatan 2. Silakan kalian analisis dengan cara menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Verifikasi apa yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok. Verifikasi itu sama saja kalian sesuaikan dengan teori yang ada. Apa yang sudah kalian diskusikan. Silakan kalian memverifikasi. Sesuaikan dengan teori yang ada. Yang ada pada kegiatan 1. Hasil percobaannya dan analisisnya. Ibu minta kelompok 1 ya, kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil percobaan dan analisisnya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan. Ya, hasil Pengamatan kami. Yang pertama yang data yang diluluskan 5 cm. Data yang diberikan 5 cm. Arus data yang diluluskan 9 cm. Data yang diberikan 10 cm. Nabila data yang diluluskan 5 cm. Data yang diberikan 10 cm. Jadi itu hasil percobaan dari kelompok 1. Nah sekarang silakan dipresentasikan juga hasil analisisnya. Diameter saat tangan diberikan. Kedua, saat tangan diluruskan, otot apa yang berkontraksi dan otot apa yang berelaksasi. Saat tangan diluruskan, otot tricep yang berkontraksi. Artinya kamu dapat mengendalikan apakah kamu harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot tersebut. Contohnya pada saat makan, menulis, berlari, serta aktivitas lainnya yang dilakukan secara sadar. Oke, jadi itulah presentasi dari kelompok 1 ya. Jadi saya minta dari kelompok 2 dan 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1 terkait apa yang sudah mereka presentasikan. Silakan. Ya, silakan Sarah. Mengapa pada saat mengangkat kursi dan menggunakan tangan kanan kursi tidak terlalu berat, berbeda dengan ketika mengangkat kursi dengan menggunakan tangan kiri? Oke. Jadi pertanyaan dari kelompok 2 yang dibacakan oleh Sarah tadi, yang disampaikan oleh Sarah bahwa kenapa pada saat kita mengangkat kursi menggunakan tangan kanan itu jauh lebih ringan ketimbang kita mengangkat kursi dengan menggunakan tangan kiri. Itu pertanyaan dari kelompok. Apa saja fungsi otot pada manusia? Apa saja fungsi otot pada manusia? Itu pertanyaan dari kelompok 3. Masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Untuk pertanyaan dari kelompok 2, karena tangan kanan lebih sering digunakan untuk beraktivitas sehari-hari, sedangkan tangan kiri jarang digunakan untuk beraktivitas sehingga ototnya tidak berkuat tangan kanan. Untuk pertanyaan kelompok 3, yang pertama membantu sistem peredaran darah manusia, yang kedua menjalankan dan melaksanakan kerja tubuh seperti berjalan dan berlari, yang ketiga membantu dalam proses pencernaan manusia, yang keempat membantu proses pernapasan, yang kelima membantu dalam minum, Nah, itulah presentasi dari kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Untuk kelompok 1. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian perhatikan ya. Perhatikan tayangan video terkait materi kita hari ini.
Ibu minta kalian untuk membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Silakan membuat kesimpulan. Diskusikan juga untuk membuat kesimpulan. Buatlah kesimpulan dari materi kita hari ini tentang fungsi otot manusia. Sekarang membuat kesimpulan. Jadi nanti sebentar kita sama-sama ya menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Jadi tadi akan bisa kalian simpulkan otot itu bagaimana cara kerjanya, kemudian ya. Diskusikan ya, diskusikan. Oke, sudah? Sudah? Kesimpulan? Oke, sudah. Nah, sekarang mari kita sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Ayo. Silakan. Jadi yang pertama yang bisa kita simpulkan, otot merupakan alat gerak aktif. Kemudian otot, sistem kerja otot bagaimana? Secara antagonis dan sinergis. Yang bagaimana antagonis? Sistem kerja otot yang saling berlawanan. Yang sinergis secara bersamaan. Kemudian jenis-jenis otot yang terdapat pada tubuh manusia ada berapa? Ada 3. Jadi itu bisa kita simpulkan. Apa saja jenis ototnya? Otot bolos, otot lurik, dan otot jantung. Jadi untuk letak dari ketiga otot ini di mana? Kalau otot jantung letaknya di mana? Di jantung. Otot lurik letaknya di mana? Rangka tubuh manusia. Otot bolos letaknya di mana? Organ dalam tubuh. Kemudian ditandai dari inti selnya, bentuk selnya. Itu ya. Jadi itu yang bisa kita simpulkan untuk materi hari ini, yaitu bagaimana cara kerja otot, kemudian jenis-jenis otot yang terdapat pada tubuh manusia. Sekarang kita masuk pada langkah yang selanjutnya, yaitu refleksi. Kalian pilih yang bagian pertama, kedua, atau yang ketiga? Pasti kalian senang ya? Oke, jadi bilang senang sekali. Atau ada yang masih kurang paham? Paham ya? Fungsi dari otot untuk apa? Kemudian sistem kerjanya, jenis-jenis otot. Paham ya? Oke. Jadi saya akan membagikan soal yang berupa soal post test ini untuk menguji pengetahuan kalian setelah, kalau tadi sebelum ya. Nah, sekarang setelah mempelajari materi tentang struktur otot dan langsung saja dijawab pada lembaran soal. Sudah berapa? Oke. Yang sudah pertanyaan soal langsung dikerjakan. Sudah. Yang sudah boleh dikumpul pekerjaannya.
Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya yang akan kita pelajari tentang kelainan pada sistem gerak manusia. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita, Ibu minta tolong salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Teman sebelum pulang, teman sebelum pulang kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih adik Harun ya. Terima kasih adik Harun. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.